Ya, begitu pula diikuti oleh makmumnya. Tayyib. Nah, kemudian saat membaca amin tidak perlu teriak-teriak, karena sungguh kita sedang bermunajat kepada yang maha mendengar. Biasanya suka teriak-teriak anak-anak ya. Nah, makanya perlu diberi pemahaman, perlu diberikan penjelasan, perlu diedukasi. Nah, nggak perlu teriak-teriak saya. Ya, cukup dikeraskan bacaannya atau suara aminnya, tapi tanpa teriak seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita membaca salah satu surah atau ayat dari Al-Quran. Jadi kalau Fatihah sudah selesai, ya, maka imam itu membaca satu surah di dalam Al-Quran, bisa secara lengkap, ya. Di dalam setiap rakaat, mungkin rakaat pertama kita baca duha lengkap sampai selesai. Rakaat kedua kita baca surah yang lain yang juga lengkap. Ya, ini dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi terkadang beliau membaca satu surah saja, namun dibagi menjadi dua, gitu ya. Nah, misalnya imam membaca surah Ad-Duha, ya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Rakaat pertama berhenti sampai situ, udah nggak apa-apa. Nanti masuk rakaat kedua setelah Al-Fatihah, imam melanjutkan, ya, bacaan surah Ad-Duha-nya pada ayat yang berikutnya, alam yajidka yatiman fa'awa, dan seterusnya sampai selesai. Jadi satu surah dibuat dua sesi, maksudnya dibuat jadi dua rakaat, ya, satu surah untuk dua rakaat, gitu ya. Nah, biasanya kan kita satu surah, satu rakaat, satu surah, rakaat yang berikutnya juga satu surah. Nah, sebenarnya boleh dibuat dua, ya, atau hanya beberapa potongan ayat saja, boleh. Ya. Dan kadang-kadang beliau hanya membaca sebagian ayat saja dari surah dalam Al-Quran. Ya, apalagi kalau memang ayat-ayatnya panjang. Al-Baqarah beliau ambil di ujung ayatnya doang, tuh boleh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terus laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ya, sampai ujung ayat yang berbunyi fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, itu kan ujung ayatnya surah Al-Baqarah. Dibaca cuma di ayat terakhir saja, boleh. Ya. Nah, jika ayatnya pendek-pendek, memang beliau biasanya cara membacanya adalah qat'ul jami', berhenti di setiap akhir ayat. Ya. Makanya Fatihahnya beliau, ya, beliau itu biasanya bacanya qat'ul jami', alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanir Rahim, berhenti. Jadi di setiap ujung ayat itu berhenti, tidak menggabungkan. Bukan berarti nggak boleh, cuma kalau beliau biasanya seperti itu, boleh. Mau kita gabungkan, dan biasanya kan ini praktek menggabungkan satu ayat dengan ayat berikutnya itu di sholat tarawih biasanya. Nah, karena dia pengen memperbanyak bacaan ayat-ayat Al-Qurannya setelah Fatihah. Tapi di sisi lain, ya, dia juga nggak ingin memperlama temponya, makanya bisa dipercepat dengan cara digabungkan antara satu ayat dengan ayat. Gak apa-apa, yang penting masih tetap terjaga hukum tajwid. Ujung-ujung ayatnya jadi hidup. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini kadang gak begitu. Ujungnya tetap dimatiin, cuma nyambung-nyambung satu nafas. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iya, salah. Kalau emang mau digabung ujung ayatnya, ya, dihidupkan hurufnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan ujungnya nunnya, ya, jadi hidup. Dan kemudian Ar-Rahmanir Rahim karena digabung, ya, sehingga tidak terbaca hamzah wasalnya.
Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ya, nah kadang-kala kita dengar nih imam digabungin, cuma begitu ujungnya mati semua. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nggak boleh ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Ini bahasan tajwid. Karena ihdina itu pada hamzah wasal sebenarnya nggak berharakat. Ya. Cuma karena di awal ayat dia butuh harakat bantuan. Kenapa dipilih kasrah, Ustaz? Nggak dipilih fathah jadi ahdi atau dhammah kan gitu kan begitu kan? Kan ada 3 pilihan. Bisa dibaca bisa ahdi, bisa uhdi. Kenapa yang dipilih adalah kasrah jadi ihdinas? Kan asalnya juga berharakat. Ini mengacu pada pembahasan bahasa Arab. Karena ihdi itu terambil dari fi'il amr, kata kerja perintah. Nah, yang huruf ketiganya itu adalah kasrah. Maka awalnya juga dibikin kasrah. Ini bahasan ilmu sharaf. Ya, makanya sebenarnya silakan mau gabung-gabung, tapi harus perhatikan kaidahnya. Iya, ini pertanyaan bagus. Gimana Ustaz kalau kaidahnya nggak diterapkan? Sholatnya tidak sempurna. Jadi perlu difahami kesalahan ada 2 bentuk. Ada yang disebut dengan lahnun jadiyun, kesalahan yang besar. Ini yang bisa mempengaruhi keabsahan sholat kita. Ini dalam sisi bacaannya. Dalam sisi bacaan kesalahan dibagi menjadi 2. Ada lahnun jadi. Ya, yang pertama kesalahan yang besar yang sampai bisa mempengaruhi keabsahan salat itu sendiri. Apa bentuknya? Merubah huruf dari satu huruf ke huruf lain, merubah harakat. Nah, gitu ya. Nah, yang sampai bisa memalingkan maknanya, maka ini pada akhirnya bisa merusak salat seseorang. Contoh, ya, alhamdu dibaca alhamdu. Nah, itu kan berubah huruf ya. Alhamdu dengan ha. Kenapa dirubah jadi kaf? Berarti kan berubah huruf. Ya, yang harusnya segala puji bagi Allah jadi alhamdu. Mana enggak tahu alhamdu bahasa apa artinya. Nah, kalau berubah juga bahkan menjadi huruf yang juga semisal tapi memalingkan maknanya menjadi sangat jauh, ini juga bisa enggak sah. Alhamdu segala puji bagi Allah, tapi dibaca dengan alhamdu. Ini sering nih. Orang Indonesia sering membaca kalau dia nggak belajar tajwid, alhamdu dibaca alhamdu. Karena memang di dalam bahasa kita, pelafalan bahasa Indonesia nggak ada huruf ha, nggak ada kan? Jangan lupa ya, hari Senin tuh nggak ada. Kita kajian, nggak ada. Adanya jangan lupa nanti hari Senin tuh ha biasa. Nah, makanya digiring pula bacaan Al-Fatihah jadi alhamdu dengan ha versi pelafalan Indonesia. Yang seperti itu artinya sebenarnya jauh itu Pak. Kalau alhamdu dengan ha, segala puji bagi Allah, hamidan, yahmadu, pujian. Tapi kalau alhamdu dengan ha, kebinasaan bagi Allah. Jauh kan? Jauh banget nih. Antara langit dan bumi jauhnya. Nah kayak begini yang sah di sini. Rabbil alamin. Rabbnya semesta alam. Tuhan semesta alam, Rabb semesta alam, alamin. Nah di kita juga sulit nih, ya, untuk mengucapkan a. Kita kan biasanya a biasa kan, ya. Anda mau kemana? Ya, aku mau ke masjid. Enggak kita katakan Anda mau kemana? Aku mau enggak, gitu kan? Makanya kadang-kala yang muncul itu ya pelafalan kita. Nah kalau ini terjadi pada Rabbil Alamin, ya, yang artinya Rabbnya semesta alam atau Tuhan semesta alam, maka kalau dibaca Alamin, Tuhannya orang-orang sakit. Jadi yang sehat gak punya Tuhan gitu. Nah ini maknanya jauh gak? Jauh. Kalau yang seperti ini bisa membuat salat itu tidak sah. Apalagi sampai ngalamin, ya kan?
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada. Ikhwan ini parah nih. Ya, 2 huruf sekaligus. Ya, sah gak sholatnya? Tidak sah, kecuali semua jamaahnya termasuk imamnya ngalamin. Ya mau diapain lagi? Ini imam sekampung, semua ini bacanya begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya sudah, gak apa-apa. Yang penting dia harus terus belajar untuk memperbaiki kualitas bacaannya. Jangan betah dengan kesalahannya. Nah, tapi selama dalam proses belajar masih keluar alhamdulillahirabbil alamin, sekampung kayak begitu. Satu musola isinya begitu semua. Ya sudah. Ya. Kita tidak boleh bermakmum seperti itu. Sebagai ulama katakan, maka saat kita tahu kesalahannya fatal, itu kan kesalahan fatal, dia masuk kategori lahnun jali, kesalahan yang besar. Maka sebagai ulama ia menjelaskan dia berniat mufaraqah, memisahkan diri. Ya, udah dia baca sendiri aja. Dia nggak menjadikan tuh orang lagi menjadi imamnya. Lalu dia bacaan itu rusak. Sedangkan dia memiliki kualitas bacaan yang lebih baik. Ya, walaupun dia tetap masih berada di posisi jemaah, tapi saat itu dia sudah berniat untuk memisahkan diri. Anda dicontoh mengikuti pandangan ulama itu seperti itu. Ya, baik. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau kesalahannya fatal. Nah, kalau kesalahannya khafi, gunnahnya kurang, inna a'tainakal kautsar, gunnahnya innya enggak ditahan, na-nya enggak dipanjangkan 4 harakat, ya. Kan seharusnya inna a'tainakal kautsar. Kan begitu ya. Tapi dia baca inna a'tainakal kautsar. Enggak didengarkan innya, gunnah tasydid kan. Ya, nun tasydid gunnah. Na'a itu jaiz munfasil 4 harakat. Ya, tapi dia baca 2. Nah, ini sifatnya khafi, kesalahan yang kecil yang sampai pada yang tidak sampai pada merubah makna. Tidak sampai pada tahapan merubah makna ayat-ayat yang dibaca. Maka yang seperti ini tidak sampai mempengaruhi keabsahan sholatnya, tapi mengurangi kesempurnaannya. Makanya untuk jadi imam itu sebenarnya harus ada, kalau anggota DPR atau pejabat itu harus ada uji kelayakan, fit and proper test. Dibahaskan begitu, iya. Diuji dia bagaimana kualitas bacaannya. Tentu yang menguji adalah orang yang kompeten, orang juga bacaannya mantap, pengetahuan tentang masalah sholatnya juga mumpuni, fikih sholatnya juga diuji, begitu Pak. Makanya imam-imam di Masjidil Haram itu dokter semua Pak, bukan orang sembarangan. Ya, sama, kita juga seharusnya nggak mesti harus dokter, paling tidak dia punya kualitas bacaan yang benar, sesuai dengan ilmu tajwid, karena mempengaruhi salat berjamaah yang kita laksanakan. Makanya di antara tugas besar jika itu adalah pengurus masjid atau mushola adalah menyiapkan sosok imam yang mumpuni. Ini kadang-kala kan enggak disepelekan hal kayak begini. Ya, biasanya yang menjadi imam itu wakaf atau keluarga wakaf, nggak mau digeser lagi. Kalau bacaannya bagus nggak masalah. Wong dia punya kompetensi kan gitu ya, punya kapasitas. Ini bacaan berantakan Mbak. Cuma karena ini wakaf keluarga aneh ini bahaya. Ini sering terjadi nih Pak. Ya Allah. Ya, nah. Kemudian Nabi membaca Al-Fatihah dan surah yang dibaca setelahnya dengan keras pada salat subuh dan juga maghrib serta isya. Zuhur dan asar beliau mensirkannya. Setelah selesai membaca surah dari Al-Quran, dia berhenti sejenak, sekira-kira nafasnya kembali tenang sebelum beliau ruku. Jadi agak tenang dulu sebentar, berhenti sejenak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Tenang dulu. Ya, tenang dulu. Itu yang disebut dengan tumak-ninah. Berhenti sebentar, nafas dulu baru ruku. Baik, kita masuk pada ruku ya. Nah, setelah membaca surah kita ruku. Nah, apa itu ruku? Ruku secara bahasa maknanya al-inhina,
menunduk atau membungkuk. Ini secara gerakan ya. Orang yang rukuk berarti dia menunduk serta membungkuk. Secara istilah, rukuk itu adalah gerakan khusus yang kita lakukan setelah kita berdiri, ya, membaca surah Al-Quran setelah Al-Fatihah. Nah, setelah itu selesai, maka kita tuh melakukan gerakan menundukkan kepala dan membungkukkan punggung yang disertai kedua tangan memegang kedua lutut sampai menjadikan punggung kita dan kepala lurus sama rata. Sampai-sampai ya dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih, rukuknya Nabi saking lurusnya punggungnya ketika bungkuk, ya. Kalau sekiranya diletakkan satu wadah air, mungkin bahasa kita baskom lah, maka airnya nggak tumpah. Saking lurusnya. Dalam satu kesempatan dijelaskan, ya tidak diperkenankan kecuali kita punya masalah di bagian punggung. Saat rukuk itu membentuk seperti busur panah punggung kita, melengkung. Ya. Nah, jadi kalau masih bisa diupayakan rata, maka ratalah jemaah. Nah, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah rukuk, berkaitan dengan rukuk dalam salat. Pertama perlu difahami, rukuk termasuk rukun salat. Ya. Jadi kalau seseorang sholat gak pakai rukuk, berarti dia telah meninggalkan rukun. Maka apa yang terjadi? Sah gak sholatnya? Tidak. Atau imam lupa melakukan rukun sholat di antaranya rukuk. Habis baca surah, dia langsung sami Allahu liman hamidah. Diingetin wes bablas. Tetap sujud. Nah, yang seperti ini berarti rakaatnya tidak dianggap dengan itu. Kenapa? Karena imam telah meninggalkan rukun. Yang dalam hal ini bentuknya adalah rukuk. Ya. Nah, jadi pertama yang kita pahami berkaitan dengan masalah rukuk merupakan rukun salat. Dan Nabi perintahkan dalam sebuah hadis yang panjang, ya, Nabi mengajarkan tentang konsep sholat yang benar. Kemudian Nabi mengatakan, ya, di dalam rangkaian potongan hadis tersebut, "Tsummarka' hatta tatma'inna raki'an." Lalu rukuklah lalu rukuklah yang disertai dengan tumakninah ketika rukuk. Nah, ini penting nih. Jadi di antara hal yang perlu kita fahami dan kita praktikkan di saat rukuk adalah kita harus menunaikan tumakninah. Apa itu tumakninah? Diam sebentar. Ya. Diam sebentar setelah kita sampai pada posisi rukuk. Nah, makanya nanti kita akan praktikkan rukuk yang benar itu seperti apa. Nah, kalau rukuknya sudah benar, sudah pas, nah diam dulu nih, jangan buru-buru bangkit. Nah, pertanyaan berikutnya, Ustaz, kadar tumakninahnya, ya, kadar tenangnya seperti apa, Ustaz, ukurannya? Para ulama katakan minimal, ya, selama kita bisa membaca sekali bacaan rukuk, yaitu Subhana Rabbiyal Azim, atau lafaz yang lain Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Paling tidak, ya, kadar tumakninahnya, kadar tenangnya, ya, sebatas itu. Ya, Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Nah, itu semua. Ya. Kemudian gerakan rukuk. Gerakan rukuk itu yaitu meletakkan kedua telapak tangan pada lutut. Jemaah, mana yang disebut telapak tangan? Telapak tangan nih, ya, yang disebut kaf. Kalau kita mau lebih detailkan, ya, secara keseluruhan ini juga memang telapak tangan bagian bawah. Tapi kalau mau didetailkan lagi, ya, yang ini nih, ini telapak tangan, ini jari. Nah, kalau mau dispesifikkan lagi,
mau dipretelin lagi gitu ya, dari telapak tangan kita secara keseluruhan. Nah, yang nempel di lutut ini, yang mana? Ini telapak tangan. Ini yang kita tempelkan di lutut. Nabi mengatakan idza raka'a amkana kaffaihi min rukbatayhi. Ketika Rasulullah SAW berruku, maaf, ini diceritakan oleh seorang sahabat yang namanya Abu Humaid. Ketika Rasulullah SAW ruku, beliau meletakkan kedua telapak tangannya yang ini pada lututnya dan merenggangkan jari-jarinya. Nah, jari-jari ini posisi di bawahnya. Ya, dalam riwayat yang lain dijelaskan ya jari-jari ini posisi di bawah lutut. Nah, Anda jelaskan dulu dalilnya, nanti Anda praktekkan. Yang kedua, punggung tata cara ruku direndahkan hingga posisi ruku itu benar-benar sempurna. Ya, jangan bengkok seperti busur panah. Ya, kecuali memang postur tubuhnya, keadaan tubuhnya kayak begitu. Ada orang yang melengkung, ya. Apalagi kalau udah bongkok, susah deh. Udah pasti melengkung. Ya, baik. Yang ketiga, perhatikan di saat ruku posisi kepala sejajar dengan punggung. Maksudnya jangan mendongak kayak kura-kura, nggak balik kayak kura-kura, atau jangan nunduk tapi posisi rata. Ya, sebagaimana hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi, "Idza raka'a amkana kaffayhi min rukbatayhi wa farraja baina asabi'ihi, thumma hasara dhahrahu ghaira muqni' ra'sahu wala safiha bi khaddihi." Rasul jika beliau ruku, beliau meletakkan kedua telapak tangannya pada lututnya dan merenggangkan jari-jarinya sambil beliau bungkukkan badannya tanpa mengangkat kepalanya sehingga kepalanya itu terlihat lebih tinggi, dan juga tanpa menundukkan kepalanya sehingga lebih rendah dari punggungnya, dan tidak pula menampakkan pipinya sehingga tidak condong miring kepada salah satu sisi. Nah, untuk bisa seperti ini, nah ada kalanya kepala orang dongak, ngangkat, itu sebabnya adalah diantaranya dia memaksakan untuk mengarahkan pandangannya ke tempat sujud. Makanya kita pernah bahas ke arah mana pandangan mata kita di saat kita sholat. Ya, yang jelas kalau kita pahami dia harus ke tempat sujud, sebenarnya dalilnya hadis-hadisnya tidaklah sahih. Ya, karena ada kalanya ternyata Nabi itu menghadap ke depan. Maaf, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dia menghadap ke depan. Nabi pun menghadap ke depan, ke arah depan. Yang enggak boleh, yang penting tidak boleh melihat ke atas. Makanya terbukti sahabat melihat Nabi posisinya bagaimana, itu karena mereka melihat ke arah depan. Ya, mereka melihat ke arah depan. Walaupun sebagian ulama katakan jika memang mengarahkan pandangan ke tempat sujud lebih bisa mendukung kita khusyuk, silakan saja. Tapi bukan sebuah ketentuan yang mutlak. Karena kalau itu dianggap sebagai sebuah ketentuan yang mutlak, saat ruku biasanya orang masih tetap memaksakan untuk melihat pandangan matanya ke arah tempat sujud. Inilah yang menyebabkan akhirnya kepalanya menjadi mendongak. Ya. Nah, makanya seorang ketika memandang di saat ruku sewajarnya saja. Bagaimana dia bisa mengupayakan dia dengan pandangannya tersebut yang jelas posisi kepalanya bisa lurus. Baik, Anda contohkan. Ya. Nah, Anda contohkan. Jadi pada saat ruku, ya, pada saat ruku, nah, dianjurkan mengangkat tangan raf'ul yadain itu pada tempat-tempat. Pertama takbiratul ihram, ya. Yang kedua pada saat mau ruku, qabla ruku, angkat tangan, ya. Kemudian yang ketiga saat iktidal, sami Allahu liman hamidah, angkat tangan. Yang keempat setelah rakaat kedua, tahiyat awal menuju rakaat ketiga, itu angkat tangan. Walaupun sebagian ulama mengatakan mengangkat tangan juga dianjurkan di saat setiap kita mau menuju rakaat berikutnya. Maka kita dapati ada orang-orang yang setiap berpindah ke rakaat berikutnya dia angkat tangan. Bukan cuma di rakaat kedua menuju rakaat ketiga